Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan nikmatnya kepada kita pada siang hari ini. Semenjak pagi sampai sekarang kita masih merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena beberapa jam yang lalu saudara kita yang ada di Pasaman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa. Ada yang menyebutkan 6,2 skala Richter, ada yang menyebutkan 5,2. Yang namanya manusia kaum muslimin senantiasa akan ditimpakan oleh yang namanya ujian dan ujian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kata Allah, tidak, semua akan kami uji. Ketakutan, kelaparan, kematian, kehilangan, semua akan kami uji kata Allah. Dan gempa pada pagi tadi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah yang terjadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Khatib yang baik berpesan untuk pribadi khatib sendiri dan kita semua senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjalankan seluruh perintah Allah serta meninggalkan apa saja yang telah dilarangnya. Ma'asyiral muslimin Jumat rahimakumullah. Tadi kita dengarkan suara azan telah berkumandang memanggil kita. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dipanggil, diisyaratkan untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju ketakwaan kepada Allah, bersegeralah menuju masjid di mana salat Jumat itu dilaksanakan. Wazarul bai', dan tinggalkan seluruh yang namanya jual beli. Ulama menafsirkan bahwa yang disebut dengan jual beli sini bukan hanya perdagangan, seluruh yang dilaksanakan, transaksi yang dilaksanakan, apakah itu jual beli tanah, apakah itu jual beli kebun, apakah itu jual beli dagangan, kalau dilaksanakan ketika azan berkumandang, azan Jumat telah dikumandangkan dan dilaksanakan perjanjian akad itu, maka akad itu jatuh pada hukum yang haram. Masyarul muslimin rahimahumullah. Pada Jumat kali ini khatib akan menyampaikan sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang imam besar, Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan ketika dulu dia hendak kedatangan tamu para tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang hidup setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat sudah wafat, mereka hidup dan bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul, walaupun mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in ini berusia muda, rata-rata berusia muda, para ulama-ulama muda. Lalu mereka tidak bertemu dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu sampai di tempat Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia melihat ada sebuah rumah yang ketika itu sedang dirundung duka. Rupanya setelah dilihat ternyata ada salah satu anggota keluarganya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Hajar bersama para tabi'in menyampaikan, "Wahai para sahabatku, alangkah baiknya kalau seandainya kita pergi ke rumah tetangga saya itu yang sedang ditimpa kemalangan. Kita berdoa dan bertakziah di sana." Ibnu Hajar Al-Asqalani mendatangi rumah itu. Begitu dia sampai ke rumah, didapatilah salah seorang penghuni rumah sedang menangis terseduh-seduh. Lalu mereka berupaya untuk menyampaikan ucapan kesabaran. "Wahai saudaraku, wahai tetanggaku," kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, "semua kita akan kembali kepada Allah. Semua kita akan dipanggil oleh Allah, termasuk saya, juga engkau. Jadi cukuplah nangisnya, cukuplah berdukanya." Apa kata saudara yang ditimpa kemalangan itu? "Wahai Ibnu Hajar Al-Asqalani, wahai Imam besar Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya sadar kematian itu akan mendatangi siapa saja. Dan saudara saya ini yang meninggal itu bukan itu yang saya tangiskan. Lalu apa yang kau tangiskan sampai kau terseduh-seduh begini?" "Yang saya tangiskan adalah tadi waktu saya kubur bersama kawan-kawan saya. Begitu mayat sudah ditimbun, begitu kubur sudah ditutup dengan tanah, para pelayat kubur kemudian pulang balik ke rumahnya, dan saya masih di situ sendirian sedang mengingat-ingat tentang saudara saya meninggal ini. Saya bereskanlah, ada tanah yang masih berserakan, saya kumpulkan. Begitu saya sedang mengumpulkan itu," kata saudaranya, "saya mendengar dengan telinga saya ini dalam kuburnya suara minta tolong. Tolong, tolong!" Karena saya tahu persis itu suara saudara saya. Saya gali yang dengan cangkul yang masih ada di situ, saya gali kubur itu. Saya tidak menolong apa gerangan yang sedang terjadi dengan saudara saya. Apakah dia hidup kembali? Saya gali. Begitu galian saya sudah sampai ke liang lahatnya, saya dapati api besar sedang menyambar di dalam liang lahat. Makanya dia meminta tolong. Dan seketika melihat saya datang, tangan saudara saya itu dia julurkan, dia sampaikan ke saya untuk saya angkat ke permukaan tanah. Tapi apa yang terjadi? Sebuah gelombang api besar menyambar tangan saya. Ini buktinya. Lalu dia menunjukkan bukti tangannya habis disambar luka bakar api. Itu yang membuat saya menangis sampai sekarang tidak habis pikir. Kemudian saya tutup kubur itu kembali dan saya kembali ke rumah. Itulah yang menjadi buah pikir saya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para tabi'in termenung, lalu bertanya, maaf, kalau boleh kami tahu, apa pekerjaan amal yang dilakukan, dosa apa yang dilakukan oleh saudara engkau ini, sehingga seperti ini azab yang diterima di kubur?" Lalu dia menjawab, "Saudara saya ini memang orangnya pelit. Ketika di dunianya bakhil, bahkan bakhilnya dia, kalau dia menghidupkan lilin, apinya dia tutup
tidak menerangi orang lain, agar tidak bisa menerangi rumah orang lain, dia tutup api bagian rumah orang lain agar cahayanya tidak sampai ke rumah orang lain. Begitu pelitnya saudara saya ini. Apalagi harta, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, tidak mau. Memang bakhil saudara saya ini. Apa kata para tabi'in? Allahu Akbar, benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lakum bal huwa sarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Janganlah kalian menyangka, kata Allah, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang menahan harta selama ini, orang-orang yang medit, yang kikir, yang selalu menyembunyikan hartanya, kata Allah. Kekikiran itu, kebakhilan itu baik bagi kalian. Bal huwa sarrul lahum, kata Allah. Tapi kebakhilan itu buruk akibatnya bagi kalian, kata Allah. Apa buruknya kaum muslimin? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa saja yang dibakhilkannya itu, baik itu zakatnya, baik itu infaknya, baik itu sedekahnya, harta yang ditahan-tahannya, sayutawwaqu, akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Tak tahan kita, Pak. Kalau mobil Fortuner yang besar itu dikalungkan di leher kita, terbayang sama kita. Kebun sawit kita yang berhektar-hektar yang tak pernah kita keluarkan zakat itu dikalungkan di leher kita pada hari kiamat. Itu Allah yang ngomong, bukan Fatih. Ratusan hektar tak pernah kita keluarkan zakatnya. Oh, ini usaha saya, tak bisa keluar zakat. Apalagi sekarang sudah naik-naik harganya ini. Saya untung, saya pas untung kalau minta pula zakatnya enak kali kalian. Ingat, petinju Amerika yang bernama Muhammad Ali, sepanjang hidupnya dia selalu membawa mancis di dalam sakunya. Ketika dia berpikir untuk berbuat maksiat kepada Allah, tidak mau mentaati Allah, dia bakar mancis itu. Begitu dia padamkan, lalu dia tempelkan besi yang dibakar tadi itu ke jarinya. Apa katanya? Wahai Ali, kalau dengan api mancis ini saja kamu tidak tahan, bagaimana dengan api neraka? Itu petinju Amerika yang bernama Muhammad Ali. Selalu kita diingatkan bahwasanya kebun, penghasilan kita, apapun profesi kita, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Allah yang menyebut, bukan khatib. Hai orang-orang yang beriman, infakkan sedekah wajib, zakat. Yang namanya sedekah wajib itu zakat. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dari apa yang kalian hasilkan dari jalan yang baik-baik itu keluarkan, kata Allah. Tadi pengurus menyebut pintu kaca kita ada belum dibayar, masih ada 3 terhutang, masih belum, masih ada yang belum dibayarkan, masih ada rencana kita mau buat pintu kaca, kata pengurus masjid. Lalu kita pura-pura tidur. Seharusnya inilah kesempatan saya, pengurus, 3 pintu saya tanggung semuanya, ini jariah saya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan. Bapak kalau nanti ada kesempatan diberi rezeki oleh Allah, pergi ke tanah suci, pergi ke Makkah, ke Madinah, tanya di situ, tengok di situ ada namanya kebun Utsman bin Affan. Kalau tidak percaya, cek di Bank Arab Saudi, ada nggak rekening atas nama Utsman bin Affan. Sekarang rekeningnya dikelola oleh Departemen Pertanian Arab Saudi. Sudah meninggal, Pak.
lama dia meninggal, tapi jariahnya masih mengalir sampai sekarang. Pintar memang Utsman bin Affan, mengalir. Rasulullah SAW bersabda, yusbi'ul mayyita salasun. Mayat, orang mati, kalau dia mati, dia akan diikuti oleh 3 hal. Kata Rasulullah, maluhu, hartanya, ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya. Yarji'u sunani, pulang 2, kata Rasulullah. Wa yabqa wahid, apa yang pulang 2 itu? Maluhu, hartanya pulang. Ada orang meninggal di dayun, orang kaya, punya kebun sawit luas, mobilnya banyak, Fortuner, Pajero, pokoknya kalau ada yang keluar baru dibeli. Begitu dia meninggal dunia, diantar pakai ambulan, bukan pakai Pajero. Tak pernah kita dengar ada mayat naik Pajero. Tak pernah kita dengar ada mayat naik Fortuner. Semua naik ambulan. Udah puluhan tahun dia hidup mengusahakan hasilnya, lalu dia diantar hanya dengan ambulan. Ikut hartanya, kata Rasulullah. Mana buktinya? Ikut semua kuburan mengantar. Mobilnya, kendaraannya semua dikeluarkan biar keluarga-keluarga bisa naik semuanya. Apa kata Rasulullah? Yarji, pulang. Apalagi yang pulang? Ahluhu, anaknya selusin. Banyak anaknya, kaya-kaya semua, orang hebat, orang kaya. Begitu ayahnya diantar ke kuburan, pulang yang selusin itu pun pulang. Dan istrinya katanya sayang sama suaminya. Tak pernah kita dengar ada seorang istri mau nginap di kuburan semalam aja di kubur suaminya. Kenapa demikian? Betul kata Rasulullah, yarji usnani, pulang 2, hartanya, keluarganya pulang. Wa yabqa wahid, dan tersisa 1. Apa yang tersisa? Amaluhu. Kalau dulu dia rajin bersedekah, itulah yang menemani dia di kubur. Kalau dulu pernah dia membayar pintu kaca Masjid Munawwarah ini, itulah yang akan menemani dia. Kalau dulu rajin dia ibadah, itu menemani dia. Kalau zakat dulu lancar, kalau sedekahnya dulu rajin, kalau infaknya tak pernah putus, itulah yang menemani dia. Harta yang tadi dibawa pulang sudah mulai dibagi-bagi. Karena kalau suami meninggal, harta tidak lagi milik suami, tapi milik yang tinggal. Istri meninggal bukan lagi milik istri hartanya, tapi milik suami dan anak-anak yang tinggal. Al-Quran sudah membagi-baginya. Orang yang pintar mensiasati hartanya, dia bawa ke akhirat seperti Utsman bin Affan. Fa'tabir ya ulama la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua kembali khatib berpesan untuk pribadi khatib sendiri dan kita semua. Kita hafal semua ayat yang berbunyi summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti nanti kami akan menanyakan tentang nikmat yang telah kami berikan, kata Allah.
lagi Pak, 10 langkah orang meninggalkan kubur kita, sudah datang malaikat menanya. Dulu beli mobil pakai uang apa? Hasil kebun. Hasil kebunnya pernah dizakatkan tidak? Tidak. Terima itu. Dulu kebun beli pakai apa? Pakai uang. Uangnya dari mana? Dia kerja keras saya selama ini. Pernah keluarkan zakat tidak? Pernah. Kapan? Bulan Ramadan. Itu zakat fitrah. Zakat hartamu mana? Tidak tahu saya selama ini. Khatib dulu waktu menerangkan di khutbah Jumat, kenapa tidur? Bisa kita kembali lagi. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu, kalau orang mati itu ditunda kematian dia sebentar saja, maka asaddaqa wa aku minas sholihin. Saya akan bersedekah katanya. Ya Allah, tunda kematian saya sebentar aja. Saya akan sedekahkan semua harta saya. Tapi tidak bisa lagi. Kita sudah di dalam kubur. Anak-anak mohon diam. Jadi ini pesan ini yang saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan kita semua, agar kita dengan harta ini, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu cobaan. Banyak dia bertanggungjawabkan, sedikit dia bertanggungjawabkan. Jalan terbaik adalah begitu dapat harta, keluarkan kewajibannya. Oh, saya zakatkan. Oh, saya sedekahkan. Di dayung dari zakat yang kita kumpulkan bersama-sama di dayung ini sudah bisa mereka membuka pangkalan gas. Orang-orang yang buang apa tadi, pangkalan tabung gas sudah bisa dibuka di sini. Sudah ada yang bisa buat es krim. Sudah ada yang punya kebun. Terangkat derajatnya. Kalau kita sama-sama membayar zakat itu, terangkat derajat orang-orang yang miskin. Dayung ini 2 kali berturut-turut menjadi kampung, kecamatan pengumpul terbanyak se-Kabupaten Siak. Tapi beberapa waktu lalu dikalahkan oleh Lubuk Dalam. Kita potensial. Oleh karena itu, mari kita berzakat. Boleh di masjid, boleh di masjid kecamatan. Ingat, harta adalah musuh kita kalau kita tidak menggunakan dengan baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi walladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa sallallahu 'alaihi wa alihi wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Was'alu min fadlihi yu'tikum wa la yakfurullah.